Kisah orang kampung zaman dahulu yang hidup sederhana tetapi memiliki hati yang kaya memang selalu meninggalkan kesan mendalam bagi siapapun yang mendengarnya. Bayangkan seorang tetangga tua yang hanya duduk di beranda rumah bambu, memakan singkong rebus sambil memandangi sawah hijau di depan rumahnya. Dari luar, kehidupannya terlihat miskin karena ia tidak memiliki harta benda berlimpah, tidak ada kendaraan mewah, bahkan rumahnya pun seadanya. Namun, ketika ada orang yang mengalami kesusahan, justru orang inilah yang pertama kali hadir untuk membantu. Tidak ada yang tahu dari mana datangnya uang, tetapi setiap kali ada kebutuhan, selalu saja ada jalan yang terbuka. Para tetua kampung kemudian berkata bahwa rezeki bukan hanya hasil kerja keras fisik, melainkan juga selaras dengan pola pikir yang harmonis bersama denyut semesta. Perkataan itu pada awalnya dianggap mitos atau dongeng, tetapi semakin dewasa seseorang, semakin tampak bahwa ucapan itu mengandung makna yang sangat besar dalam kehidupan modern sekarang ini. Ketika kita membandingkan zaman dahulu dengan kehidupan modern, perbedaan yang paling mencolok adalah cara kita menyambut hari. Dahulu orang bangun dengan suara ayam berkokok, udara segar, dan hati tenang. Sekarang, sebagian besar orang bangun tidur langsung disambut oleh notifikasi cicilan, email pekerjaan, dan tagihan yang menumpuk. Bahkan sebelum keluar rumah, pikiran sudah dipenuhi tekanan. Begitu melangkah keluar, jalanan macet, panas, lalu pandangan kita dipaksa membaca papan iklan besar yang menawarkan pinjaman cepat dengan bunga rendah, seakan-akan ingin mengajak kita masuk dalam jebakan utang. Semua itu membuat banyak orang merasa semakin sulit mengejar uang, karena semakin dikejar, semakin terasa uang itu menjauh. Disinilah pentingnya pola pikir. Sebelum kita mendalami rahasia pola pikir yang membuat rezeki mendekat, izinkan saya mengajak Anda untuk mendukung dengan cara yang sederhana. Silakan subscribe channel ARS Pandaman Hidup dan tinggalkan komentar Anda. Dukungan kecil itu sangat berarti agar pesan dan ilmu ini bisa terus menjangkau lebih banyak orang. Dalam dunia modern, banyak orang terjebak pada pola kerja tanpa henti. Seseorang bisa bekerja dari pagi hingga malam, menguras tenaga dan pikiran, tetapi hasilnya tidak sebanding dengan pengorbanan. Bonus yang ditunggu tidak seberapa, kesehatan yang berkurang justru menjadi beban tambahan. Sebaliknya, ada orang yang tampak santai, tidak terlihat bekerja mati-matian, tetapi peluang datang dengan mudah. Banyak yang bertanya-tanya, mengapa ada orang yang kelihatannya begitu mudah mendapatkan uang? Apakah mereka menggunakan cara-cara gaib, menyimpan jimat, atau bahkan memiliki bantuan tak terlihat? Padahal jawabannya lebih sederhana, yaitu pola pikir. Energi yang kita pancarkan melalui pola pikir ternyata mampu menarik situasi dan peluang tertentu ke dalam hidup kita. Jika kita berpikir sempit, penuh ketakutan, dan selalu khawatir, maka energi itu justru menjauhkan rezeki. Sebaliknya, jika kita mampu menjaga pola pikir kelimpahan, semesta seakan memantulkan peluang-peluang baru yang sebelumnya tidak pernah kita duga. Bayangkan dua orang penjual kopi di kampung yang sama. Penjual pertama membuka warungnya dengan wajah muram, mengeluh tentang harga bahan yang naik, merasa kalah oleh pesaing, dan meyakini bahwa usahanya tidak akan laku. Setiap pelanggan yang datang merasakan energi negatif itu. Akhirnya, banyak yang tidak betah dan lebih memilih pergi. Penjual kedua membuka warung kopi dengan senyum tulus, menyapa pelanggan dengan ramah, dan memberikan sentuhan kecil yang membuat orang betah berlama-lama. Walaupun modal yang dimiliki sama, energi yang dipancarkan berbeda. Pertanyaannya, siapa yang lebih mudah didatangi rezeki? Bukan semata-mata soal rasa kopi, tetapi energi positif yang dipancarkan penjual kedua membuat pelanggan merasa nyaman. Dari kenyamanan itu, rezeki mengalir dengan sendirinya. Pelajaran pentingnya adalah bahwa pola pikir membentuk vibrasi dan vibrasi membentuk realitas. Maka uang dan peluang akan lebih senang menghampiri mereka yang mampu menjaga pikiran tetap pada getaran positif. Uang pada hakikatnya bukan hanya kertas atau angka di rekening, melainkan energi. Energi ini merespons pola pikir dominan yang kita miliki. Jika seseorang hidup dengan pola pikir kelangkaan, penuh keluhan, selalu takut kekurangan, maka energi uang menjauh karena vibrasi yang dipancarkan tidak selaras. Namun jika seseorang menanamkan dalam dirinya pola pikir kelimpahan, percaya bahwa rezeki itu luas dan tidak terbatas, ia akan memancarkan energi yang berbeda. Energi itu membuat peluang, orang baik, dan situasi mendukung datang menghampiri.
Itulah mengapa ada orang yang terlihat tidak terlalu berusaha secara fisik, tetapi hidupnya lancar. Mereka tidak dikejar-kejar oleh uang, justru uanglah yang mendekat. Hal ini tidak berarti kita boleh malas, melainkan mengingatkan bahwa kerja keras harus diimbangi dengan pola pikir yang tepat. Tanpa pola pikir kelimpahan, kerja keras bisa menjadi sia-sia, karena energi yang dipancarkan justru mengusir rezeki. Banyak orang modern yang merasa terjebak dalam sistem. Mereka bekerja seperti robot, mengikuti rutinitas tanpa jeda hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan membayar tagihan. Setiap bulan, gaji yang diterima hanya numpang lewat, seakan-akan tidak ada kesempatan untuk berkembang. Lebih parahnya lagi, mereka merasa semakin bekerja keras justru semakin tertekan. Inilah yang membuat banyak orang frustrasi. Mereka menganggap rezeki hanya bisa datang melalui kerja fisik yang berat, lembur hingga larut malam, atau mengejar target yang melelahkan. Padahal hukum semesta tidak bekerja seperti itu. Semesta merespons vibrasi yang kita pancarkan. Jika vibrasi penuh rasa takut dan kekurangan, maka semesta memberi lebih banyak situasi yang membuat kita merasa kurang. Tetapi, jika kita memelihara rasa syukur dan keyakinan akan kelimpahan, maka pintu rezeki terbuka dengan cara yang kadang tidak kita duga. Kesadaran ini penting agar kita tidak terus-menerus menjadi budak sistem yang melelahkan. Salah satu kesalahan terbesar yang sering dilakukan orang adalah memandang uang hanya dari sisi material. Mereka menganggap uang hanya angka di rekening atau tumpukan kertas di dompet. Padahal uang juga merupakan simbol energi yang berhubungan langsung dengan pola pikir. Jika kita memandang uang dengan rasa takut, maka uang akan menjadi sumber masalah. Tetapi, jika kita memandang uang dengan rasa syukur dan kelimpahan, uang menjadi sarana untuk kebaikan dan kebahagiaan. Banyak orang tua di kampung dulu menekankan bahwa rezeki itu tidak hanya berupa uang, tetapi juga kesehatan, ketenangan, dan hubungan yang baik. Orang yang hatinya penuh syukur akan merasa cukup meskipun harta tidak banyak. Sebaliknya, orang yang hatinya penuh ketakutan dan keluhan akan merasa miskin meskipun hartanya berlimpah. Maka, rahasia rezeki bukan hanya soal kerja keras, tetapi juga bagaimana pola pikir kita dalam melihat uang. Apakah sebagai beban atau sebagai energi yang mendukung kehidupan? Ketika kita berbicara tentang mindset kelimpahan, banyak orang langsung mengaitkannya dengan dunia spiritual atau agama. Memang benar, dalam ajaran agama manapun, termasuk Islam, ada penekanan bahwa rezeki datang dari Tuhan. Tetapi Tuhan juga mengajarkan bahwa cara kita berpikir, bersyukur, dan bertindak mempengaruhi aliran rezeki. Jika kita selalu curiga, penuh iri, dan menganggap orang lain lebih beruntung, maka hati kita tertutup dan sulit menerima berkah. Tetapi jika kita membuka hati, yakin bahwa Tuhan Maha Kaya, maka kita memancarkan energi yang menarik kelimpahan. Hal ini sejalan dengan hukum semesta yang selalu bekerja berdasarkan vibrasi. Jadi, bukan hanya sekedar doa, melainkan juga kondisi batin dan pola pikir yang menentukan seberapa banyak pintu rezeki yang terbuka. Oleh karena itu, mengubah mindset bukanlah hal sepele, melainkan kunci utama untuk membuka pintu keberkahan yang lebih besar. Zaman modern penuh dengan distraksi. Buka media sosial, kita langsung disuguhi pameran kehidupan orang lain yang tampak lebih indah, lebih kaya, dan lebih bebas. Orang berlibur ke tempat mewah, membeli barang bermerek, atau membangun bisnis besar. Melihat itu semua, banyak orang mulai merasa kecil, minder, dan tidak puas dengan hidupnya sendiri. Dari rasa minder itulah lahirnya pola pikir kelangkaan, yaitu keyakinan bahwa hidup kita selalu kurang, selalu tertinggal, dan tidak pernah cukup. Padahal pola pikir semacam ini justru membuat kita semakin sulit menarik rezeki. Semesta merespons apa yang kita yakini. Jika kita yakin hidup ini penuh kekurangan, maka kekurangan itu semakin nyata. Tetapi jika kita yakin hidup ini penuh kelimpahan, maka peluang muncul tanpa kita sadari. Oleh karena itu, penting untuk membatasi distraksi, menjaga pikiran agar tetap fokus pada hal-hal yang positif, dan melatih diri untuk selalu melihat kehidupan sebagai anugerah yang tidak terbatas.
Contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari bisa membantu kita memahami konsep ini lebih jelas. Bayangkan, seseorang yang membuka usaha kecil, misalnya warung makanan. Jika ia menjalankannya dengan keluhan, menganggap semua saingan sebagai musuh, dan selalu khawatir rugi, maka pelanggan pun akan merasa energi itu. Mereka mungkin tidak sadar secara logika, tetapi hati manusia bisa merasakan energi negatif. Sebaliknya, jika pemilik warung itu melayani dengan senyum, menyapa pelanggan dengan ramah, dan percaya bahwa rezeki datang dari Tuhan, maka suasana warung menjadi hangat. Pelanggan merasa betah dan ingin kembali lagi. Dari hal sederhana ini, kita belajar bahwa uang tidak hanya bergerak karena strategi bisnis, tetapi juga karena energi yang kita pancarkan. Inilah yang disebut vibrasi kelimpahan. Maka, pola pikir yang benar bukan hanya sekedar teori, tetapi sesuatu yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Semakin kita melatihnya, semakin mudah rezeki datang tanpa harus dikejar dengan penuh tekanan. Jika kita menyelami lebih dalam, pola pikir tentang uang sebenarnya terbentuk sejak kecil. Banyak orang yang tumbuh dengan mendengar kalimat seperti, "Uang susah dicari. Kalau mau kaya harus kerja keras sampai tidak punya waktu." Atau, "Orang kaya itu pasti curang." Kalimat-kalimat sederhana semacam ini menempel di alam bawah sadar kita dan membentuk keyakinan yang sangat kuat. Akibatnya, ketika dewasa, tanpa sadar kita menolak uang atau merasa bersalah saat memiliki rezeki lebih. Padahal, keyakinan itu hanyalah warisan pola pikir yang belum tentu benar. Ada banyak cara untuk mendapatkan uang dengan cara yang baik, penuh keberkahan, dan tetap memiliki waktu untuk keluarga serta diri sendiri. Tetapi, jika alam bawah sadar kita sudah penuh dengan keyakinan kelangkaan, maka peluang yang datang justru sering kita abaikan. Oleh karena itu, proses reprogramming pola pikir sangat penting. Kita perlu menyadari keyakinan lama yang membatasi, lalu menggantinya dengan keyakinan baru yang lebih positif dan mendukung kehidupan. Proses mengubah pola pikir tidak bisa dilakukan hanya dalam semalam. Sama seperti seorang petani yang menanam padi, ia harus menunggu proses tumbuh, merawat dan memberi pupuk. Begitu juga dengan pola pikir kelimpahan. Kita harus melatihnya setiap hari melalui ucapan, pikiran, dan tindakan. Misalnya, saat menerima gaji, daripada berkata, segini saja tidak cukup, lebih baik kita berkata, terima kasih Tuhan. Ini adalah rezeki yang menjadi langkah awal untuk hal yang lebih besar. Kalimat sederhana itu membentuk energi syukur yang akan memantulkan kelimpahan lebih banyak. Ketika kita berlatih bersyukur, pola pikir kita mulai berubah. Semesta kemudian merespons dengan cara menghadirkan peluang baru yang sesuai dengan getaran syukur tersebut. Semakin sering kita melatihnya, semakin kuat vibrasi kelimpahan yang kita pancarkan. Maka, kunci dari mindset abundance bukan hanya pemahaman teoritis, melainkan latihan kecil setiap hari yang konsisten hingga akhirnya menjadi bagian alami dari diri kita. Ada orang yang berkata, kalau begitu berarti kita cukup berpikir positif saja tanpa bekerja. Jawabannya tentu tidak sesederhana itu. Pola pikir kelimpahan tidak menggantikan kerja keras, tetapi mengarahkan kerja keras ke jalan yang benar. Tanpa pola pikir yang tepat, kerja keras bisa seperti mendayung perahu ke arah yang salah. Kita bisa menghabiskan tenaga tanpa pernah sampai tujuan. Tetapi, jika pola pikir sudah selaras dengan vibrasi kelimpahan, maka kerja keras menjadi lebih efektif karena kita bergerak ke arah yang sesuai. Seorang pedagang yang berpikir negatif akan merasa semua pesaingnya adalah ancaman. Akhirnya ia menutup diri dan kehilangan kesempatan berkolaborasi. Tetapi, pedagang dengan pola pikir kelimpahan akan melihat pesaing sebagai peluang belajar, bahkan bisa berkolaborasi untuk memperbesar pasar. Inilah bedanya. Kerja keras tetap diperlukan, tetapi dengan pola pikir yang benar, hasilnya bisa berlipat ganda dan rezeki lebih mudah mendekat. Mari kita lihat bagaimana hukum semesta bekerja dalam kehidupan nyata. Ketika seseorang merasa cemas, ia akan menarik lebih banyak hal yang menambah kecemasannya. Misalnya, seseorang yang selalu takut tidak punya uang akan lebih sering mengalami situasi darurat yang membutuhkan uang mendadak. Hal ini bukan kebetulan, melainkan cerminan dari vibrasi yang dipancarkan. Sebaliknya, orang yang percaya rezeki selalu ada akan lebih sering bertemu dengan peluang baru. Ia bisa bertemu dengan orang yang memberi tawaran kerja, mendapatkan ide bisnis, atau sekedar diberi hadiah oleh orang lain. Semua itu seolah datang tanpa direncanakan, tetapi sebenarnya selaras dengan vibrasi yang dipancarkan.
Semesta tidak membeda-bedakan siapapun, ia hanya merespons energi yang dominan. Maka, penting bagi kita untuk menjaga pikiran tetap dalam getaran kelimpahan. Caranya adalah dengan mengurangi keluhan, memperbanyak syukur, dan selalu membuka diri terhadap peluang, karena peluang sering datang dari arah yang tidak kita duga. Mindset kelimpahan juga sangat berpengaruh pada kesehatan mental dan fisik. Orang yang terus-menerus merasa kurang akan mudah stres. Stres itu kemudian berdampak pada tubuh, membuat mudah lelah, sulit tidur, bahkan menurunkan imun. Sebaliknya, orang yang merasa cukup akan lebih tenang, jarang marah, dan lebih sehat. Dalam kondisi sehat, ia memiliki energi untuk bekerja lebih baik, berpikir lebih jernih, dan mengambil keputusan yang tepat. Dari keputusan tepat itu, lahirlah rezeki yang lebih besar. Jadi, kelimpahan bukan hanya soal uang, tetapi juga soal kualitas hidup secara menyeluruh. Jika kita ingin rezeki lancar, kita harus memperhatikan pola pikir dan kesehatan mental kita. Mengurangi stres, menjaga hati tetap damai, dan melatih diri untuk selalu bersyukur adalah langkah sederhana yang berdampak besar. Dengan cara ini, kita tidak hanya menarik uang, tetapi juga menarik kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan ke dalam hidup kita. Banyak orang yang sudah sadar tentang pentingnya mindset, tetapi kesalahan mereka adalah berhenti hanya di tahap pengetahuan. Mereka tahu uang adalah energi, tahu bahwa syukur itu penting, tetapi tetap hidup dengan keluhan. Pengetahuan tanpa praktek tidak akan menghasilkan perubahan. Sama seperti orang yang tahu cara menanam padi, tetapi tidak pernah benar-benar menanam, maka ia tidak akan pernah panen. Oleh karena itu, langkah paling penting adalah mempraktekkan apa yang kita pahami. Mulailah dengan hal sederhana, misalnya mengubah cara berbicara. Jangan lagi berkata, "Saya tidak mampu," tetapi gantilah dengan, "Saya sedang belajar menjadi mampu." Ucapan sederhana ini memprogram ulang pikiran bawah sadar. Lama-kelamaan, energi positif semakin dominan. Jika kita konsisten, maka perubahan nyata akan terlihat. Peluang datang lebih mudah, orang-orang baik muncul di sekitar kita, dan rezeki mengalir tanpa harus dikejar dengan penuh rasa cemas. Itulah kekuatan dari praktek mindset abundance. Untuk memperkuat mindset kelimpahan, penting juga untuk memperhatikan lingkungan. Jika kita berada di sekitar orang-orang yang penuh keluhan, suka membicarakan kekurangan, dan selalu iri kepada orang lain, maka pola pikir kita akan terpengaruh. Lingkungan adalah cermin yang memantulkan energi. Maka pilihlah lingkungan yang mendukung pertumbuhan. Bertemanlah dengan orang yang penuh syukur, optimis, dan mau berbagi ilmu. Lingkungan seperti itu akan membuat kita lebih mudah menjaga vibrasi kelimpahan. Selain itu, bacaan dan tontonan juga termasuk lingkungan. Jika kita terus-menerus mengonsumsi berita negatif atau konten yang membuat minder, maka energi negatif akan menguasai. Sebaliknya, jika kita mengisi pikiran dengan bacaan positif, motivasi, dan kisah inspiratif, maka energi kelimpahan semakin kuat. Ingat, pikiran adalah ladang. Apa yang kita tanam, itulah yang tumbuh. Maka, jaga lingkungan agar selalu mendukung mindset abundance, karena dari sanalah energi positif akan tumbuh dan semakin kuat dalam kehidupan kita. Salah satu cara melatih vibrasi kelimpahan adalah dengan berbagi. Banyak orang berpikir bahwa memberi akan membuat kita kekurangan. Padahal kenyataannya justru sebaliknya. Ketika kita memberi dengan ikhlas, kita mengirimkan sinyal kepada semesta bahwa kita percaya pada kelimpahan. Kita tidak takut kekurangan, karena yakin rezeki akan terus mengalir. Sinyal itu kemudian dipantulkan kembali dalam bentuk kesempatan dan kebaikan yang datang kepada kita. Tidak heran, orang yang gemar berbagi selalu tampak bahagia, sehat, dan rezekinya mengalir tanpa harus dikejar dengan penuh rasa cemas. Itulah kekuatan dari praktek mindset abundance. Salah satu tantangan besar dalam melatih pola pikir kelimpahan adalah konsistensi. Banyak orang yang semangat di awal, tetapi ketika menghadapi ujian hidup, mereka kembali ke pola pikir lama. Misalnya, saat bisnis berjalan lancar, mereka merasa penuh syukur dan percaya diri. Tetapi ketika bisnis merugi, langsung muncul keluhan, rasa takut, dan keyakinan bahwa hidup sulit. Padahal, ujian justru hadir untuk menguji seberapa kuat pola pikir kita. Jika kita hanya bisa bersyukur di saat senang, maka syukur kita belum mendalam. Pola pikir kelimpahan yang sejati justru terlihat ketika kita bisa tetap bersyukur meskipun dalam kesulitan. Saat itulah energi positif benar-benar teruji. Semesta kemudian akan memantulkan kembali kekuatan itu dengan menghadirkan jalan keluar yang pernah kita bayangkan. Oleh karena itu, konsistensi adalah kunci.
Setiap kali ujian datang, ingatlah bahwa ini hanya bagian dari proses. Jika kita mampu melewatinya dengan pola pikir kelimpahan, maka pintu rezeki yang lebih besar akan terbuka. Kekuatan pola pikir tidak hanya berlaku pada individu, tetapi juga pada komunitas dan bahkan bangsa. Jika suatu komunitas selalu berpikir bahwa mereka miskin dan tertinggal, maka energi itu akan menarik lebih banyak keterpurukan. Sebaliknya, jika suatu komunitas yakin bahwa mereka memiliki potensi besar, maka energi itu akan melahirkan kreativitas, kerjasama, dan peluang pembangunan. Kita bisa melihat contoh pada bangsa-bangsa yang dulunya miskin tetapi sekarang maju. Mereka mengubah pola pikir kolektif dari rasa minder menjadi keyakinan bahwa mereka mampu. Keyakinan itu kemudian melahirkan inovasi, keberanian, dan tindakan nyata. Begitu juga dalam skala kecil, misalnya keluarga. Jika keluarga selalu menanamkan rasa syukur dan keyakinan bahwa rezeki itu luas, maka anak-anak akan tumbuh dengan pola pikir positif. Mereka akan lebih percaya diri menghadapi hidup dan lebih mudah menarik rezeki. Maka pola pikir bukan hanya urusan pribadi, tetapi juga warisan yang bisa mengubah masa depan bersama. Banyak orang bertanya, bagaimana cara sederhana untuk mulai melatih pola pikir kelimpahan? Jawabannya adalah dengan mempraktikkan rasa syukur setiap hari. Syukur bukan hanya ketika menerima sesuatu yang besar, tetapi juga untuk hal-hal kecil. Misalnya, bangun tidur dengan tubuh sehat, masih bisa menghirup udara segar, masih memiliki keluarga, atau sekedar bisa makan dengan tenang. Semua itu adalah rezeki yang sering kita anggap remeh. Dengan melatih syukur atas hal-hal kecil, kita sebenarnya sedang mengirimkan sinyal positif kepada semesta bahwa kita menghargai setiap pemberian. Semakin kita menghargai, semakin banyak yang akan ditambahkan. Hal ini seperti seorang anak kecil yang menghargai mainan sederhana, maka orang tua akan lebih semangat memberi mainan baru. Begitu juga dengan Tuhan, semakin kita menghargai rezeki yang kecil, semakin besar rezeki yang ditambahkan. Itulah mengapa syukur sering disebut sebagai kunci pembuka pintu kelimpahan. Karena dari syukur kecil, lahirlah kesempatan besar yang sebelumnya tidak pernah kita duga. Selain syukur, langkah penting lainnya adalah mengubah cara berbicara. Ucapan adalah doa, dan doa adalah energi. Banyak orang tanpa sadar mengutuk rezekinya sendiri melalui kata-kata negatif. Misalnya, sering berkata, "Saya selalu sial, hidup saya susah," atau "uang tidak pernah cukup." Kalimat-kalimat itu sebenarnya adalah perintah kepada alam bawah sadar untuk mewujudkan kenyataan yang sama. Sebaliknya, jika kita mengubah kata-kata menjadi positif, maka energi yang dipancarkan pun berubah. Alih-alih berkata, "Uang saya habis," cobalah berkata, "Uang saya sedang berputar untuk membuka peluang baru." Alih-alih berkata, "Saya miskin," ucapkan, "Saya sedang belajar menjadi kaya." Dengan begitu pikiran bawah sadar mulai menerima program baru. Jika diulang terus, maka alam bawah sadar akan bekerja selaras dengan vibrasi kelimpahan. Inilah yang membuat ucapan menjadi begitu penting. Jadi mulai sekarang, jagalah kata-kata Anda. Karena setiap kata bisa menjadi magnet yang menarik kenyataan sesuai dengan vibrasi yang Anda pancarkan. Mindset kelimpahan juga berarti memiliki kemampuan untuk melepaskan. Banyak orang yang sulit menarik rezeki karena terlalu menggenggam masa takut. Mereka takut kehilangan uang, takut rugi, atau takut gagal. Akibatnya mereka menahan energi dan tidak berani mengambil peluang baru. Padahal hukum semesta bekerja dengan aliran. Sama seperti air yang terus mengalir, uang dan rezeki juga harus bergerak. Jika kita terlalu menahannya, alirannya akan terhenti. Kemampuan melepaskan berarti percaya bahwa rezeki selalu ada, meskipun kita kehilangan sebagian. Orang yang berani melepaskan justru membuka ruang untuk menerima lebih banyak. Misalnya, ketika kita berani menginvestasikan uang untuk belajar atau membuka usaha, kita sebenarnya sedang membuka pintu baru. Walaupun ada resiko, tetapi keyakinan bahwa Tuhan Maha Kaya membuat kita tetap tenang. Maka mindset kelimpahan mengajarkan bahwa melepaskan bukan berarti rugi, melainkan cara untuk membuka aliran energi baru yang lebih besar dan lebih luas dalam kehidupan. Ada pepatah bijak yang mengatakan, rezeki sudah diatur, tetapi usaha tetap perlu dilakukan. Pepatah ini sering disalahpahami. Banyak orang menganggap bahwa kalau sudah diatur berarti kita tidak perlu berusaha.
Padahal maksudnya adalah usaha harus dilakukan dengan tenang, tanpa ketakutan berlebihan. Pola pikir kelimpahan mengajarkan bahwa rezeki tidak akan tertukar, tetapi usaha adalah bentuk ikhtiar agar kita pantas menerimanya. Jadi ketika kita berusaha dengan tenang, kita memancarkan energi positif yang mempercepat datangnya rezeki. Sebaliknya, ketika kita berusaha dengan penuh ketakutan dan rasa putus asa, energi itu justru menghambat. Seorang petani yang menanam padi tahu bahwa hasil panen sudah ditentukan oleh Tuhan, tetapi ia tetap menanam, merawat, dan menjaga sawah. Ia melakukannya dengan keyakinan, bukan dengan ketakutan. Hasilnya panen pun lebih melimpah. Itulah yang dimaksud dengan keseimbangan antara usaha dan tawakal. Jadi mindset kelimpahan bukan pasrah tanpa tindakan, melainkan usaha dengan hati yang percaya dan tenang. Salah satu tanda bahwa seseorang memiliki pola pikir kelimpahan adalah mereka mampu merayakan kesuksesan orang lain. Orang dengan mindset kelangkaan merasa iri hati ketika orang lain berhasil. Mereka berpikir bahwa kesuksesan orang lain berarti mengurangi peluang mereka sendiri. Padahal kenyataannya, kesuksesan orang lain tidak pernah mengurangi rezeki kita. Justru dengan merayakan keberhasilan orang lain, kita sedang mengirimkan sinyal positif bahwa kita siap menerima kesuksesan juga. Energi iri hati hanya akan menutup pintu rezeki. Sebaliknya, energi apresiasi membuka pintu lebih besar. Maka, jika kita ingin memperkuat mindset abundance, mulailah dengan belajar bahagia melihat orang lain sukses. Ucapkan selamat dengan tulus, doakan mereka agar semakin maju, dan yakinlah bahwa giliran kita juga akan datang. Semesta selalu adil. Ketika kita tulus merayakan kebahagiaan orang lain, maka semesta akan menghadirkan kebahagiaan serupa dalam hidup kita. Inilah cara sederhana namun sangat kuat untuk memperluas getaran kelimpahan. Mindset kelimpahan juga erat kaitannya dengan kesabaran. Banyak orang gagal menarik rezeki karena mereka ingin hasil instan. Mereka ingin kaya mendadak, sukses seketika, dan jika tidak tercapai, mereka langsung menyerah. Padahal kelimpahan adalah hasil dari proses yang konsisten. Sama seperti menanam pohon, kita tidak bisa berharap buah muncul dalam sehari. Kita harus merawatnya dengan sabar hingga pohon tumbuh, berbunga, lalu berbuah. Pola pikir kelimpahan mengajarkan bahwa rezeki akan datang pada waktu yang tepat. Tugas kita hanyalah menjaga vibrasi tetap positif, berusaha dengan tulus, dan bersabar menunggu hasilnya. Jika kita terburu-buru, energi gelisah itu justru menghalangi aliran rezeki. Tetapi jika kita sabar, energi tenang itu mempercepat datangnya peluang. Jadi kesabaran bukan berarti diam tanpa tindakan, melainkan sikap mental yang percaya pada proses. Orang yang sabar selalu terlihat tenang, dan ketenangan itu menjadi magnet yang membuat rezeki lebih mudah mendekat dari arah yang tidak terduga. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melihat perbedaan nyata antara orang yang memiliki mindset kelimpahan dan mereka yang tidak. Orang dengan pola pikir kelangkaan selalu terlihat gelisah, wajahnya tegang, dan seringkali sulit tersenyum. Mereka fokus pada apa yang kurang, sehingga hidup terasa sempit. Sebaliknya, orang dengan pola pikir kelimpahan wajahnya lebih cerah, senyumnya lebih mudah muncul, dan energinya menenangkan orang lain. Orang lain betah berada di sekitarnya, sehingga peluang lebih mudah datang. Contoh sederhana, seorang pedagang yang ramah dan penuh syukur akan lebih banyak mendapat pelanggan daripada pedagang yang selalu mengeluh. Ini bukan kebetulan, tetapi cerminan dari vibrasi yang dipancarkan. Oleh karena itu, jika kita ingin uang dan peluang datang menghampiri, mulailah dengan memperhatikan energi yang kita pancarkan sehari-hari. Apakah kita memancarkan keluhan atau rasa syukur? Apakah kita memancarkan ketakutan atau keyakinan? Jawaban dari pertanyaan ini akan menentukan seberapa besar rezeki yang siap datang mendekat. Banyak orang yang sudah mencoba berbagai cara untuk menjadi kaya, tetapi tetap merasa gagal. Mereka mengikuti seminar, membaca buku, bahkan mencoba bisnis ini dan itu. Namun hasilnya tidak sesuai harapan. Salah satu penyebab utamanya adalah mereka hanya mengubah strategi, tetapi tidak mengubah pola pikir. Strategi tanpa mindset yang benar hanya akan menghasilkan hasil sementara. Tetapi dengan mindset kelimpahan, strategi apapun bisa berhasil, karena mindset menentukan energi dan energi menentukan hasil. Misalnya, 2 orang bisa menjalankan bisnis yang sama,
dengan strategi yang sama, tetapi hasilnya berbeda. Orang yang berpikir negatif akan sulit berkembang, sementara orang yang berpikir positif akan menarik pelanggan lebih banyak. Jadi, sebelum fokus pada strategi, periksa dulu pola pikir. Apakah kita benar-benar percaya pada kelimpahan? Apakah kita yakin rezeki datang dari Tuhan yang tidak terbatas? Jika jawabannya iya, maka strategi apapun akan lebih mudah berhasil karena didukung oleh energi kelimpahan. Mindset kelimpahan juga mengajarkan kita untuk fokus pada solusi, bukan masalah. Orang dengan pola pikir kelangkaan selalu terjebak dalam masalah. Mereka menghabiskan waktu memikirkan betapa sulitnya keadaan, betapa beratnya hidup, dan betapa mustahilnya keluar dari situasi. Sebaliknya, orang dengan mindset abundance akan melihat masalah sebagai kesempatan untuk menemukan solusi baru. Mereka percaya bahwa setiap kesulitan selalu membawa peluang. Misalnya, ketika harga bahan naik, orang dengan pola pikir kelangkaan akan mengeluh dan menyerah. Tetapi orang dengan pola pikir kelimpahan akan mencari cara, mungkin dengan inovasi resep atau layanan, yang membuat pelanggan tetap datang. Sikap ini membuat mereka lebih tangguh dan lebih kreatif. Hasilnya, rezeki tetap mengalir meskipun situasi sulit. Maka pola pikir kelimpahan tidak hanya soal menarik uang, tetapi juga soal melatih mental untuk selalu mencari jalan keluar. Dengan fokus pada solusi, energi kita tetap positif dan semesta pun lebih mudah menghadirkan peluang. Hal lain yang sering dilupakan adalah bahwa mindset kelimpahan harus melibatkan rasa percaya kepada Tuhan. Dalam Islam maupun agama lain, diajarkan bahwa Tuhan adalah sumber segala rezeki. Pola pikir kelimpahan berarti percaya bahwa Tuhan Maha Kaya, Maha Memberi, dan tidak pernah kehabisan. Ketika kita benar-benar percaya, hati menjadi tenang. Kita tidak lagi merasa bersaing dengan orang lain, karena kita yakin rezeki setiap orang sudah diatur dengan adil. Keyakinan ini menghilangkan iri hati, mengurangi ketakutan, dan memperkuat rasa syukur. Maka selain usaha, doa dan keyakinan kepada Tuhan harus selalu menyertai. Banyak orang yang sukses bukan hanya karena strategi, tetapi karena keyakinan yang kuat bahwa Tuhan selalu menyediakan jalan. Energi keyakinan itu begitu kuat sehingga semesta pun merespon dengan cara menghadirkan peluang yang tidak disangka-sangka. Jadi mindset abundance bukan hanya soal psikologi, tetapi juga soal spiritualitas yang menghubungkan kita dengan sumber kelimpahan sejati. Mindset kelimpahan pada dasarnya bukan hanya alat untuk menarik uang, tetapi juga pondasi untuk menjalani hidup dengan damai. Orang yang hidup dengan pola pikir kelangkaan selalu merasa dikejar-kejar. Mereka khawatir masa depan, takut kekurangan, dan tidak pernah benar-benar menikmati hari ini. Akibatnya, meskipun memiliki uang, mereka tidak pernah puas. Sebaliknya, orang dengan pola pikir kelimpahan bisa menikmati hidup di setiap tahap. Mereka percaya bahwa hari ini adalah anugerah, besok adalah kesempatan, dan masa depan penuh kemungkinan. Keyakinan itu membuat hati tenang, pikiran jernih, dan langkah lebih mantap. Ketika pikiran tenang, kreativitas muncul. Ketika hati damai, keputusan yang diambil lebih tepat. Semua ini adalah magnet yang menarik lebih banyak rezeki. Maka, mindset kelimpahan tidak hanya membuat kita kaya secara materi, tetapi juga kaya secara batin. Kita tidak hanya memiliki uang, tetapi juga memiliki kebahagiaan, kesehatan, dan hubungan yang penuh makna bersama orang-orang terdekat. Jika kita melihat orang-orang yang benar-benar sukses dalam hidupnya, mereka hampir selalu memiliki pola pikir kelimpahan. Mereka tidak fokus pada kekurangan, tetapi pada apa yang bisa dilakukan. Mereka tidak menghabiskan waktu untuk mengeluh, tetapi mencari solusi. Mereka tidak takut berbagi, karena percaya bahwa rezeki selalu kembali berlipat. Pola pikir inilah yang membuat mereka terlihat tenang meskipun menghadapi tantangan besar. Kesuksesan sejati tidak hanya soal angka di rekening, tetapi juga soal bagaimana seseorang mampu menghadapi hidup dengan penuh percaya diri dan keyakinan. Banyak miliarder yang jika ditanya rahasia mereka, selalu menjawab dengan kata syukur, keyakinan, dan pola pikir positif. Ini membuktikan bahwa mindset adalah kunci utama. Strategi, ilmu, dan kerja keras hanyalah alat yang diperkuat oleh mindset. Tanpa mindset kelimpahan, semua itu akan sia-sia. Tetapi dengan mindset abundance, bahkan hal kecil bisa berkembang menjadi pintu rezeki yang besar dan berkelanjutan.
Salah satu kesalahpahaman yang sering terjadi adalah mengira bahwa mindset kelimpahan berarti boros. Padahal mindset abundance justru mengajarkan keseimbangan. Orang yang benar-benar memiliki pola pikir kelimpahan tahu cara menikmati uang tanpa berlebihan. Mereka menghargai setiap rupiah yang mereka miliki, menggunakan dengan bijak, dan tetap menyisihkan untuk berbagi maupun menabung. Berbeda dengan orang yang berpola pikir kelangkaan, mereka cenderung boros ketika memiliki uang karena takut kehabisan. Mereka menghabiskan uang untuk menunjukkan diri, bukan untuk kebutuhan sejati. Inilah perbedaan besar antara boros dan hidup dalam kelimpahan. Mindset abundance menekankan bahwa uang adalah energi yang harus mengalir. Artinya, uang digunakan untuk mendukung kehidupan yang lebih baik, memberi manfaat bagi diri sendiri dan orang lain, serta membuka pintu kesempatan baru. Jadi, mindset kelimpahan sama sekali tidak identik dengan boros, melainkan mengajarkan bagaimana mengelola energi uang dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Mindset kelimpahan juga erat kaitannya dengan keberanian mengambil peluang. Banyak orang yang terlalu takut gagal sehingga mereka tidak pernah memulai apa-apa. Mereka menunggu waktu yang sempurna, modal yang cukup, dan situasi yang benar-benar aman. Padahal waktu sempurna tidak pernah ada. Orang dengan pola pikir kelimpahan berani melangkah meskipun modal terbatas, berani mencoba meskipun belum semua pasti. Keyakinan mereka adalah bahwa setiap langkah selalu mendekatkan pada peluang baru. Bahkan jika gagal, mereka percaya bahwa kegagalan adalah pelajaran yang membuka jalan lebih besar. Itulah yang membuat mereka terus maju. Sebaliknya, orang dengan pola pikir kelangkaan selalu menunda hingga akhirnya tidak pernah bergerak. Maka, mindset abundance tidak hanya membuat kita menarik rezeki, tetapi juga memberi keberanian untuk mengambil langkah yang dibutuhkan agar rezeki itu benar-benar hadir. Tanpa keberanian, peluang hanya akan lewat begitu saja tanpa pernah menjadi kenyataan. Ketika kita berbicara tentang pola pikir, kita juga berbicara tentang kebiasaan sehari-hari. Pola pikir bukan sesuatu yang berdiri sendiri, tetapi tercermin dari kebiasaan kecil yang kita lakukan. Misalnya, orang dengan mindset kelangkaan cenderung malas bersyukur, jarang berdoa, dan lebih banyak mengeluh. Sementara itu, orang dengan mindset kelimpahan rajin mengucap syukur, menjaga ucapan positif, dan selalu mencari hal baik dalam setiap situasi. Kebiasaan kecil ini jika dilakukan setiap hari akan membentuk energi dominan. Energi itulah yang kemudian menarik situasi dan orang yang selaras dengan vibrasi kita. Jadi, jika ingin benar-benar mengubah pola pikir, mulailah dengan mengubah kebiasaan. Biasakan mengucap syukur setiap pagi, biasakan memberi energi positif kepada orang lain, dan biasakan melihat setiap masalah sebagai peluang. Dengan kebiasaan sederhana tetapi konsisten, pola pikir kelimpahan akan tumbuh dengan sendirinya dan menjadi bagian permanen dari diri kita. Ada satu hal penting yang sering dilupakan, yaitu bahwa mindset kelimpahan bukan berarti kita tidak boleh realistis. Banyak orang salah paham, mengira mindset abundance hanya sekedar berpikir positif tanpa melihat kenyataan. Padahal, orang dengan pola pikir kelimpahan justru sangat realistis. Mereka sadar ada tantangan, ada resiko, ada hal-hal yang perlu diperhitungkan. Namun, perbedaannya, mereka tidak terjebak dalam ketakutan. Mereka melihat tantangan sebagai bagian dari proses, bukan alasan untuk berhenti. Mereka tetap berpikir positif sambil merencanakan langkah nyata. Itulah keseimbangan sejati antara optimisme dan realitas. Orang dengan pola pikir kelimpahan tidak menutup mata terhadap masalah, tetapi juga tidak membiarkan masalah menguasai pikiran. Mereka tetap bergerak dengan hati tenang dan keyakinan kuat. Inilah mengapa mereka lebih mudah sukses, karena mereka mampu menjaga energi tetap positif tanpa kehilangan kewaspadaan terhadap kenyataan hidup yang memang penuh dinamika dan tantangan. Mindset kelimpahan juga melatih kita untuk hidup di masa kini. Banyak orang yang terjebak dengan masa lalu atau cemas tentang masa depan. Mereka menyesali kesalahan lama atau takut dengan apa yang akan datang. Akibatnya, mereka tidak pernah benar-benar menikmati saat ini. Padahal, kekuatan terbesar kita ada di masa sekarang. Orang dengan pola pikir kelimpahan tahu bahwa masa lalu hanyalah pelajaran, masa depan adalah harapan, dan saat ini adalah kesempatan nyata. Mereka fokus menikmati apa yang ada sekarang sambil menanam benih untuk masa depan. Dengan cara ini, energi mereka selalu positif. Mereka tidak terbebani oleh penyesalan atau kecemasan, tetapi selalu penuh syukur dan semangat.
Hidup di masa kini membuat mereka lebih produktif, lebih kreatif, dan lebih bahagia. Semua ini adalah magnet rezeki. Jadi, mindset abundance bukan hanya tentang menarik uang, tetapi juga tentang bagaimana kita bisa benar-benar hadir dan menikmati hidup saat ini. Dalam perjalanan membangun mindset kelimpahan, penting juga untuk memahami bahwa tidak semua orang akan mengerti kita. Ketika kita mulai berbicara tentang vibrasi, energi, dan kelimpahan, mungkin ada orang yang menertawakan atau meremehkan. Mereka akan berkata bahwa itu hanya omong kosong. Namun, kita tidak perlu meyakinkan semua orang. Mindset abundance adalah perjalanan pribadi yang hanya bisa dirasakan ketika diperhatikan. Jika kita konsisten, hasilnya akan terlihat dan orang lain akan melihat perubahan itu sendiri. Jadi, jangan habiskan energi untuk berdebat dengan mereka yang belum siap. Fokuslah pada diri sendiri, jaga energi tetap positif, dan terus melangkah. Lama-kelamaan, hasil nyata akan menjadi bukti. Orang yang tadinya meremehkan justru bisa datang bertanya. Inilah keindahan dari vibrasi kelimpahan. Ya tidak perlu banyak bicara, cukup dipraktikkan dan semesta akan menunjukkan hasil yang nyata melalui kehidupan kita sehari-hari. Setelah memahami semua konsep ini, kita sampai pada inti yang paling penting, yaitu konsistensi dalam menjaga pola pikir. Perubahan besar tidak datang dari tindakan sesaat, tetapi dari kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. Setiap hari kita punya pilihan, apakah ingin berpikir dalam kelangkaan atau dalam kelimpahan. Pilihan itu menentukan vibrasi yang kita pancarkan, dan vibrasi menentukan rezeki yang kita tarik. Jadi jangan remehkan langkah sederhana seperti bersyukur setiap pagi, menjaga ucapan positif, atau berbagi dengan orang lain. Semua itu adalah latihan untuk menjaga energi tetap selaras. Jika kita konsisten, maka pola pikir kelimpahan menjadi bagian dari diri kita yang tidak bisa dipisahkan. Pada titik ini, uang tidak lagi sesuatu yang kita kejar, melainkan sesuatu yang datang dengan sendirinya. Inilah tahap ketika kita benar-benar menjadi magnet rezeki, bukan budak uang, dan bisa hidup dengan lebih damai serta penuh kebahagiaan. Sampailah kita pada penutup perjalanan panjang tentang mindset kelimpahan. Dari kisah kampung sederhana yang bisa membantu meski hidup miskin, hingga kehidupan modern yang penuh tekanan, kita belajar bahwa kunci utama bukan hanya kerja keras, tetapi pola pikir yang selaras dengan hukum semesta. Pola pikir menentukan energi. Energi menentukan realitas. Jika kita memilih keluhan, kita akan menarik kesempitan. Jika kita memilih syukur, kita akan menarik kelimpahan. Itulah rahasia mengapa ada orang yang tampak santai tetapi rezekinya lancar, sementara ada orang yang bekerja mati-matian tetapi tetap kesulitan. Semoga dari semua penjelasan ini Anda semakin sadar bahwa mindset abundance bukan sekedar teori, tetapi praktik nyata yang bisa mengubah hidup. Terima kasih sudah mengikuti sampai akhir. Dukungan Anda sangat berarti. Jangan lupa untuk subscribe channel ARS Pandangan Hidup. Tinggalkan komentar dan bagikan video ini agar lebih banyak orang bisa belajar tentang rahasia pola pikir yang membuat uang mengejar kita. Semoga rezeki selalu mengalir deras dalam hidup Anda.